Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Mauliapriana, NPM A1M023026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama itu sistem pernafasan manusia. Sistem pernapasan berperan dalam menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sisa. Proses ini mendukung aktivitas metabolisme untuk menghasilkan energi. Lalu, pengenalan sistem pernapasan. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan luar ke dalam tubuh serta pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh keluar ke lingkungan luar. Fungsi utamanya yaitu oksigen yang dihirup membantu sel-sel dalam tubuh memproduksi energi melalui proses yang disebut respirasi seluler. Lalu, organ-organ pernafasan. Ada yang pertama yaitu hidung, yang berfungsi menyaring udara dengan rambut dan lendir atau mukosa, yang lalu menangkap debu serta kotoran lainnya. Prosesnya yaitu pertama, udara melewati hidung, lalu dihangatkan dan dilembabkan sebelum masuk ke organ yang lebih dalam. Lalu selanjutnya ada faring atau tenggorokan, berfungsi menjadi jalur bersama untuk makanan dan udara, yang terhubung ke eksofagus atau saluran makanan dan trakea atau saluran udara. Lalu ada laring atau kotak suara, yang berfungsi menghasilkan suara ketika udara melewati pita suara. Posisinya di antara faring dan trakea. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki struktur yang terdiri dari cincin tulang rawan yang mencegahnya agar tidak tertutup. Berfungsi sebagai saluran udara utama yang membawa udara menuju bronkus. Lalu ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus bercabang dari trakea dan membawa udara ke paru-paru, sedangkan bronkiolus adalah cabang-cabang kecil yang mengarahkan udara ke alveolus. Lalu, yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama tempat terjadinya pertukaran gas, terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru mengandung alveolus, yaitu tempat utama pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini merupakan gambar dari organ-organ pernapasan. Yang pertama itu ada rongga hidung, lalu rongga mulut, lalu faring, lalu epiglotis, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan rongga perut. Proses pernafasan yang pertama yaitu inhalasi atau menghirup udara, di mana udara masuk melalui hidung atau mulut, lalu melewati faring, laring, dan trakea, lalu masuk ke bronkus dan bronkiolus, hingga mencapai alveolus di paru-paru. Yang kedua yaitu ekshalasi atau mengeluarkan udara, di mana udara kaya karbon dioksida keluar dari alveolus, lalu melalui bronkiolus, bronkus, dan trakea, hingga keluar lewat hidung atau mulut. Lalu ada pertukaran gas di paru-paru. Alveolus. Alveolus memiliki struktur yaitu kantong udara kecil dengan dinding tipis dikelilingi oleh kapiler darah. Proses pertukaran gas pada alveolus yaitu oksigen dari udara yang kita hirup berpindah ke darah di kapiler, sementara karbon dioksida dari darah berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita bernafas. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran gas di mana membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk membantu proses pembentukan energi, lalu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari proses respirasi seluler. Mekanisme pernafasan. Yang pertama menghirup udara, di mana diafragma atau otot di bawah paru-paru berkontraksi dan bergerak ke bawah. Lalu otot-otot antar tulang rusuk mengembang, menarik tulang rusuk ke atas. Dan akhirnya volume rongga dada bertambah, tekanan udara menurun sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu mekanisme pernafasan menghembuskan udara, di mana diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi
sehingga rongga dada mengecil. Akhirnya udara bertekanan tinggi di paru-paru terdorong keluar menuju udara luar. Ada berbagai macam gangguan pada sistem pernapasan, salah satunya yaitu asma. Asma yaitu gangguan di mana saluran udara menyempit dan menyebabkan sesak napas, batuk, dan mengi. Pemicu dari asma yaitu alergen, polusi, aktivitas fisik yang berlebihan. Yang kedua ada pneumonia, yaitu infeksi yang menyebabkan peradangan pada alveolus, sering disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya yaitu batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Ada juga bronkitis, di mana bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk berdahak, yang disebabkan oleh infeksi virus atau kebiasaan merokok. Yang terakhir ada emisema. Emisema adalah kerusakan permanen pada alveolus yang menyebabkan berkurangnya luas permukaan paru-paru. Umumnya disebabkan oleh perokok atau paparan polusi dalam jangka waktu yang lama. Tips untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan: yang pertama, hindari asap rokok, karena rokok mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak saluran pernapasan. Yang kedua, rajin berolahraga. Rajin berolahraga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat otot pernapasan. Lalu menghindari polusi udara. Gunakan masker di daerah berpolusi atau gunakan filter udara. Konsumsi makanan bergizi. Nutrisi yang baik dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi pernapasan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi risiko paparan debu, alergen, dan polusi di sekitar kita. Jadi kesimpulannya, sistem pernapasan berperan penting dalam mendukung aktivitas tubuh dengan menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida. Menjaga kesehatan pernapasan sangat penting untuk mendukung fungsi dan tubuh secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai organ pernapasan pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.